Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku swali-swalihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan hanya sekedar seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Mari wujudkan pikiran yang cerdas dengan berzikir dan berikhtiar menggunakan tasbih Nur Arfan. Insyaallah barokah. Teman-teman, ngomongin soal kecerdasan, buat siapa sih kecerdasan itu diperlukan? Apakah hanya untuk pelajar dan mahasiswa saja? Jadi, kalau begitu orang-orang dewasa yang sudah bekerja, tidak lagi bersekolah atau berkuliah, itu nggak merasa terlalu penting soal kecerdasan. Nggak dong ya. Karena yang namanya belajar itu bukan soal status, belajar itu dari buayan hingga liang lahat, bahkan kalau perlu mencari ilmu kemana-mana, sejauh-jauhnya. Jangan salah loh teman-teman, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada dunia. Mungkin di bangku sekolah dasar kita sering diperkenalkan mengenai para penemu atau ilmuwan dari golongan bangsa kulit putih. Tapi ada banyak loh, teman-teman harus tahu ada banyak ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh untuk dunia. Ini saya sebutkan beberapa. Yang pertama adalah Al-Khawarizm, adalah seorang ahli matematika, astronomi, geografi, astrologi yang berasal dari Persia. Salah satu temuan terbesar Al-Khawarizm ini yang masih digunakan sampai sekarang adalah konsep aljabar, aritmatika, dan logaritma dalam matematika. Berkat temuannya ini, beliau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Kalau teman-teman pasti udah seringkali mendengar nama Ibnu Sina ya. Beliau bernama lengkap Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dikenal dengan Avicenna dan mendapat julukan Pangeran Para Dokter. Yang ketiga, Al-Batani merupakan cendekiawan muslim terkenal yang ahli di bidang astronomi. Yang keempat ada Ibnu Khaldun yang lebih menekuni bidang sosial seperti sejarah, ekonomi, hingga sosiologi. Ia dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini. Dan yang kelima ada Abu Al-Is bin Ismail bin Ar-Razaz Al-Jazari. Ini merupakan seorang ahli mekanik dan telah banyak menciptakan robot, yaitu orang-orang cerdas mereka. Nah itulah, untuk itu kita harus meneladani mereka meskipun kita bukan golongan penemu atau ilmuwan. Setidaknya kita cerdas, kita bisa berpikir, kita pintar, tidak fakir ilmu banget lah ya. Kita tidak akan mudah untuk dimanipulasi, diakalin, dibohongin sama orang lain. Bayangin deh teman-teman, apabila kita ini pengusaha yang sukses, lalu mudah dipengaruhi orang lain, dikit-dikit keluar uang untuk hal-hal yang tidak menghasilkan profit. Karena sejatinya uang itu berjalan pada keuntungan, harusnya kan begitu. Tapi kalau kita mudah diakali, lama-lama bangkrut. Untuk itu, marilah mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar zikir wirid menggunakan tasbih Nur Arfan. Semoga Allah memberikan cahaya ilmu dan kesuksesan yang berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Lalu apa itu tasbih Nur Arfan? Hari ini saya akan perkenalkan sekilas tentang tasbih Nur Arfan yang saya karyakan untuk teman-teman yang sangat-sangat saya cintai dan sangat-sangat saya banggakan. Tasbih Nur Arfan adalah sarana keberkahan yang insya Allah bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak dan pikiran seseorang serta emosional seseorang. Tasbih Nur Arfan secara alami insya Allah memiliki kekuatan doa dan berkah yang luar biasa dari zikir-zikir khusus yang memiliki keutamaan fokus untuk manfaat kecerdasan. Saya membuat sebuah karya berupa tasbih Nur Arfan ini sebagai ikhtiar yang bisa Anda gunakan untuk membantu Anda, anak, atau siapapun yang Anda inginkan memiliki kecerdasan yang melebihi rata-rata. Nah, insya Allah dengan asma khusus tasbih Nur Arfan akan bekerja secara maksimal jika Anda gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda akan saya berikan ijazah amalan kunci pembuka nur kecerdasan atau cahaya kecerdasan. Setiap zikir yang Anda lakukan insya Allah menciptakan energi-energi positif yang besar untuk kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kecerahan pikiran, sehingga dapat memaksimalkan fungsi otak dan pikiran serta emosional Anda.
Beginilah wujud tasbih Nur Arfan, terdiri dari butiran sebanyak 33 butir berwarna merah muda yang cantik dan bertekstur doff, sangat cantik dan insya Allah bahannya juga awet. Saya selalu mengupayakan untuk wujud tasbih Nur Arfan sesuai dalam video yang Anda lihat ini. Namun apabila dari pihak produsen tidak menyediakan bentuk dan tali warna benang yang sama, harap maklum ya. Sama seperti tasbih saya yang lainnya, tali benang tidak selalu sama. Mungkin di sini warna merah, tapi yang terpenting adalah energi asmanya, insya Allah luar biasa. Jadi tasbih Nur Arfan ini sebenarnya untuk siapa diciptakannya? Atau sebetulnya siapa sajakah yang boleh menggunakan tasbih Nur Arfan ini? Yang pertama, tasbih Nur Arfan ini sangat disarankan untuk para pelajar atau mahasiswa. Boleh. Yang kedua, jika anak-anak itu masih usia dini, masih usia anak-anak, tasbih Nur Arfan boleh digunakan oleh orang tuanya. Ya, orang tua mereka yang menaruh harapan besar pada anak-anaknya atau penerusnya, karena kita tidak bisa bohongi hati kecil kita bahwa anak adalah investasi dunia dan akhirat. Mengapa disebut investasi dunia dan akhirat? Karena jika kita tua nanti, harapan kita adalah anak-anak kita. Dan saat kita meninggal nanti, kita di alam barzah, harapan kita tinggal doa dari anak-anak kita yang soleh dan solihah. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, tasbih Nur Arfan sangat cocok bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan sesuai dengan bidang yang Anda inginkan. Supaya insya Allah dibukakan nur atau cahaya kecerdasan sehingga bisa mengisi atau menjawab soal-soal yang diberikan oleh penguji. Yang keempat, tasbih Nur Arfan juga sangat cocok bagi Anda yang sedang mengikuti program pendaftaran CPNS atau PPPK atau yang ingin masuk instansi Polri, TNI, dan sebagainya. Yang kelima, tasbih Nur Arfan juga cocok digunakan oleh para karyawan atau pegawai yang selalu mengupayakan untuk naik posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Karena mendapatkan promosi jabatan juga harus orang yang cerdas. Kalau tidak cerdas, kamu akan kesulitan dengan persaingan dunia kerja yang tidak mudah, bukan? Nah, yang keenam, tasbih Nur Arfan cocok untuk anak-anak atau pelajar yang ingin mendapatkan beasiswa prestasi untuk sekolah atau kuliah di luar negeri. Sedikit cerita saja, banyak klien-klien saya pengguna tasbih Nur Arfan yang anaknya mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri, full cover ya, dalam artian termasuk biaya hidup, biaya tinggal, begitu. Ada yang di Jepang, ada yang di Australia, ada juga yang di Mesir. Salah satu penyebabnya bisa jadi doa dan zikir orang tua menggunakan tasbih Nur Arfan yang tidak pernah putus, akhirnya hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, tasbih Nur Arfan juga sangat cocok untuk Anda pelaku usaha supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain, baik pegawainya atau rekan bisnisnya. Karena tidak sedikit orang yang seringkali memanfaatkan ketidaktahuan atau kenaifan orang lain hanya untuk keuntungannya sendiri. Jadi, jika Anda merasa salah satu dari golongan 7 orang yang saya sebutkan tadi, saya sarankan untuk ikhtiar batin atau ikhtiar spiritual dengan menggunakan tasbih Nur Arfan. Apa sajakah manfaat tasbih Nur Arfan? Betul, saya rasa saya juga perlu menyampaikan manfaat yang bisa Anda peroleh apabila Anda menggunakan tasbih Nur Arfan dengan tekun, mengikuti saran dari saya. Insya Allah manfaat tasbih Nur Arfan atau hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Berikut ini adalah manfaat tasbih Nur Arfan. Yang pertama, insya Allah bisa membantu terbukanya nur kecerdasan. Yang kedua, insya Allah bisa membantu meningkatkan kedamaian dan ketenangan batin. Yang ketiga, insya Allah bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak secara alami. Yang keempat, insya Allah bisa membantu memudahkan Anda untuk mengolah informasi dengan lebih cepat. Insya Allah bisa juga membantu Anda untuk ketajaman memori atau ingatan. Yang selanjutnya, insya Allah bisa membantu meningkatkan kekuatan memori otak secara alami. Selanjutnya, insya Allah bisa membantu mempercepat proses daya pikir. Insya Allah bisa juga membantu memudahkan proses belajar berbagai hal yang disukai ataupun hal-hal baru. Yang selanjutnya, insya Allah bisa membantu memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Kemudian, dengan menggunakan tasbih Nur Arfan, insya Allah bisa membantu Anda untuk lebih mudah belajar. Yang selanjutnya, insya Allah bisa membantu menumbuhkan kreativitas. Insya Allah bisa juga membantu memuluskan karir Anda. Insya Allah bisa membantu membuat Anda atau anak Anda diterima di sekolah atau universitas impian. Insya Allah bisa membantu mempermudah Anda diterima di perusahaan impian dan masih banyak lagi yang lainnya.
Manfaat yang saya sebutkan tadi adalah penarikan kesimpulan dari para pengguna tasbih Nur Arfan sebelum Anda. Jadi, tidak menutup kemungkinan apabila Anda merasakan manfaat yang jauh lebih besar dari apa yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita amini saja berita atau cerita apapun yang menuju kepada kebaikan. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk menggunakan tasbih Nur Arfan? Cara menggunakan tasbih Nur Arfan sangatlah mudah. Anda cukup berzikir menggunakan tasbih Nur Arfan dengan doa dan amalan kunci Asmaul Husna tertentu. Insya Allah kekuatan yang Anda himpun dari zikir inilah yang mampu meningkatkan daya pikir. Nah, untuk selengkapnya akan saya jelaskan dalam buku panduan penggunaan yang bisa Anda dapatkan sepaket dengan tasbihnya. Saya akan memberikan panduan yang lengkap dan mudah Anda pahami sehingga Anda tidak bingung selama menggunakan tasbih Nur Arfan. Jadi, menurut saya akan lebih memudahkan Anda apabila ada pegangan buku, ya kan? Tapi meskipun demikian, Anda masih boleh kok untuk berkonsultasi dengan saya apabila Anda merasa bingung atau ada yang belum dipahami terkait tata cara penggunaan tasbih Nur Arfan. Apa saja sih syarat dan aturan penggunaan tasbih Nur Arfan? Saya tahu dan saya meyakini segala sesuatu termasuk sarana spiritual pasti memiliki syarat dan aturan. Yang tentu saja terdiri dari anjuran dan larangan. Oke, mari kita bahas satu persatu dimulai dari larangannya. Yang pertama, dilarang untuk menyombong-nyombongkan atau memamerkan kalau Anda pengguna tasbih Nur Arfan. Yang kedua, usahakan agar tasbih Nur Arfan tersebut tidak terkena najis. Yang ketiga, jangan digunakan untuk hal-hal dengan niatan yang buruk, negatif, atau mencelakai orang lain. Selanjutnya kita bahas soal anjurannya. Yang pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta dan seisinya. Karena tasbih ini hanya sarana spiritual saja untuk membantu Anda secara batin, bukan sebagai pengabul hajat atau keinginan. Yang kedua, lakukanlah ibadah yang rajin dan istiqomah. Yang ketiga, apabila tasbihnya kotor dan terkena najis, silakan segera dibersihkan dan disucikan. Yang keempat, niatkanlah segala sesuatu dengan kebaikan, lakukan prosesnya dan ikhtiarnya dengan kebaikan, maka hasilnya pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan saya meyakini apa yang diniatkan dengan baik, dijalani dengan baik, maka hasilnya akan baik. Yang kelima, jangan lelah untuk belajar. Ikutilah setiap pelajaran-pelajaran setiap harinya. Jangan kalah dengan zaman atau kalah tertinggal dari roda kehidupan, karena ilmu selalu berkembang, apalagi ilmu soal marketing, bisnis, dan usaha. Jadi kalau ada pebisnis atau pengusaha, jangan lelah untuk belajar. Lantas bagaimana nih Mbak Nur perawatan tasbih Nur Arfan? Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, tidak ada perawatan khusus. Hanya apabila kotor, silakan dibersihkan dan disucikan kembali. Supaya saat Anda gunakan udah bersih, udah suci, udah nyaman gitu digunakan untuk zikir wirid. Bagaimana apabila tasbihnya rusak? Sama seperti perlakuan ke tasbih saya yang lainnya, jika rusak dan butirannya masih lengkap bisa dirangkai ulang. Namun jika terlepas, kemudian rusak, tidak bisa diperbaiki, meskipun butirannya hilang satu, maka harus diganti baru, karena energinya akan terkunci kembali. Nah, supaya Anda lebih hemat, silakan ambil paket asuransi produk saja, sehingga kalau rusak tidak perlu memesan kembali, cukup klaim asuransinya. Anda akan dapat produk baru berupa tasbih Nur Arfan. Setelah cukup panjang saya menjelaskan tentang tasbih Nur Arfan, Anda pasti bertanya-tanya, benar gak sih, gitu kan? Nah, untuk menguatkan keyakinan Anda, berikut saya sisipkan testimoni-testimoni klien saya pengguna tasbih Nur Arfan yang alhamdulillah sudah banyak yang merasakan khasiat dan manfaatnya. Ya, gimana nih teman-teman setelah melihat sendiri testimoni terkait penggunaan tasbih Nur Arfan? Apakah Anda semakin mantap untuk segera memiliki tasbih ini? Saya yakin jawabannya ya. Kalau begitu, berapa sih mahar yang harus dibayarkan? Apabila saya ingin memesan tasbih Nur Arfan, tidak banyak kok, sangat terjangkau. Dan saya mau bilang kalau video ini saya buat pada bulan April 2023, dan pada hari ini tasbih Nur Arfan senilai 900.000. Mahar ini bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan antara video ini dengan di website, maka mahar yang dipakai adalah yang di website.
Kemudian, bagaimana cara pemesanan tasbih Nur Arfan? Anda bisa menggunakan salah satu dari 3 cara yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, Anda langsung memesan secara jarak jauh. Barangkali Anda berada di luar daerah dan terkendala waktu atau biaya, sehingga tidak bisa datang ke rumah zikir Mbak Nur yang ada di Semarang. Teman-teman bisa nih pesan jarak jauh, tinggal hubungi nomor admin saya untuk melakukan pemesanan. Boleh melalui telepon atau WA di nomor ini, pokoknya nomor ini ya. Kemudian Anda akan dilayani dan pembayaran bisa langsung ditransfer ke rekening saya. Setelah melunasi atau Anda sudah membayarkan, maka saya akan proses dan kirimkan tasbih yang Anda pesan ya, yaitu tasbih Nur Arfan 1 paketnya. Biasanya sampai berapa lama Mbak Nur? Tergantung jaraknya, tapi rata-rata sih kalau masih di dalam negeri itu paket sampai atau paket diterima 3 sampai 4 hari kerja. Nah, bagaimana kalau barang tidak sampai Mbak Nur atau tidak dikirimkan oleh Mbak Nur? Tenang aja teman-teman, insya Allah saya aman. Nah, teman-teman bisa lihat testimoni deh di highlight Instagram saya ada. Gitu. Jadi teman-teman itu bisa klaim kalau misalnya barang belum diterima 7 hari ya, itu baru bisa klaim. Saya akan ganti 100%. Tasbihnya sama tanpa ribet. Kalau pengiriman ke luar negeri gimana Mbak Nur? Pemesanan ke luar negeri tetap bisa saya layani karena memang ada klien-klien saya yang tinggal di luar negeri, jadi cukup sering juga untuk kirim tasbih ke luar negeri, dan alhamdulillah selama ini aman kok sampai tujuan, digunakan dengan baik juga. Tapi memang butuh waktu maksimal 14 hari kalau pengiriman ke luar negeri. Itulah cara pemesanan yang pertama. Nah, cara yang kedua gimana? Cara yang kedua, pemesanan secara langsung di Rumah Zikir Mbak Nur yang beralamat di Semarang, Jawa Tengah. Jadi teman-teman bisa datang dan ambil tasbihnya langsung, bisa juga ketemu langsung sama Mbak Nur bisa di sana. Tapi sebelum datang pastikan teman-teman udah daftar dulu ya, H-1 sebelum kedatangan. Jangan lupa untuk tanda jadi pendaftaran, teman-teman dikenakan down payment atau DP minimal 500.000 ditransfer ke rekening saya. Sisanya atau pelunasannya boleh dibayarkan saat kita bertemu. Nah, cara yang ketiga, teman-teman bisa melakukan pemesanan online melalui akun Shopee saya. Linknya nanti akan saya sematkan di description box ya, di bawah video ini. Tapi biasanya teman-teman jangan kaget karena harga yang tertera di Shopee itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi langsung dengan saya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya intinya teman-teman ambil salah satu cara yang bikin teman-teman nyaman gitu aja. Dan insya Allah teman-teman ya, dengan memiliki dan mengamalkan tasbih Nur Arfan sesuai dengan panduan saya, serta mau berusaha untuk belajar dan menerima ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat, Anda bisa sukses dan menjadi kaya insya Allah di jalan Allah ya. Seperti klien-klien saya sebelumnya tentunya. Amin Allahumma amin. Saya di sini berperan sebagai konsultan yang siap membimbing dan mendoakan supaya hajat Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sungkan untuk konsultasi. Tapi setelah konsultasi Anda wajib lakukan saran-saran dari saya. Jangan hanya rajin konsultasi aja tapi sarannya nggak dilakuin. Nah, sekian dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.